Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Tabik pun. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Esa Rahmana Diva, Kori Listiani, Rahmat Rizky, Umi Rahma, Perawati akan mempresentasikan materi yang berjudul Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan materi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Understanding by Design merupakan pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada tujuan pembelajaran dan pemahaman siswa. UBD diimplementasikan dalam pembelajaran menggunakan metode backward design atau yang lebih dikenal dengan alur mundur. Backward design dapat dimaknai sebagai desain mundur yang dimulai dari akhir pembelajaran, yaitu tujuan dari kegiatan pembelajaran yang kemudian menarik langkah mundur untuk mengembangkan bahan ajar dan kegiatan yang memenuhi tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, pengalaman belajar dan instruksi apa yang memungkinkan peserta didik mencapai hasil yang diinginkan, bagaimana desainnya. Dalam membuat rancangan pembelajaran, UBD harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Rancangan pembelajaran dalam UBD disusun atas where to. Yang pertama yaitu W. Bantu peserta didik mengetahui where atau di mana unit berjalan, dan what apa yang diharapkan. Bantu pendidik mengetahui where atau di mana peserta didik berasal, pengetahuan sebelumnya, dan minat. Pada tahap rancangan ini bermakna bahwa tujuan pembelajarannya harus jelas bagi peserta didik. Sebelum menentukan tujuan pembelajaran, pendidik dapat mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik sebelumnya serta minat belajar peserta didik. What? Pendidik mengaitkan pembelajaran berdasarkan pengalaman peserta didik atau real life dengan cara mengajukan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Where? Peserta didik diberikan kesempatan untuk mempelajari materi tersebut dari berbagai sumber sesuai dengan minat, kemampuan, gaya belajar, dan karakteristik masing-masing. Selanjutnya yaitu hook atau mengaitkan semua peserta didik dan hold atau memegang minat mereka. Pendidik memastikan hal yang akan disampaikan memiliki tujuan dan berhubungan langsung dengan materi pembelajaran tersebut. Identifikasi teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran untuk melibatkan dan memfokuskan peserta didik pada ide-ide besar sesuai dengan melihat macam-macam peluang yang tersedia untuk menopang minat belajar peserta didik. Hook. Pendidik mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual agar peserta didik lebih mudah memahami materi. Hold. Pendidik memberikan instruksi kepada peserta didik untuk menyebutkan suatu hal yang mereka sukai. Hal tersebut dapat berupa benda, tempat, idola, tokoh, atau hal lainnya. Memanfaatkan media teknologi seperti LKPD terbimbing, dan pendidik berperan sebagai fasilitator dengan mengarahkan peserta didik jika terjadi kesalahan. Selanjutnya, ada equip, melengkapi, dan juga explore, mengeksplorasi, di mana peserta didik ini akan dilengkapi atau dibekali dengan memberikan mereka pengalaman belajar. Caranya dengan melibatkan peserta didik di dalam suatu permasalahan yang ada, sehingga mereka ini akan mengeksplorasi berbagai sumber untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Equip di dalam proses pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, di mana pendidik ini akan merangsang peserta didik untuk dapat melakukan learning skill acquired dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat bertanya, menyelidiki, mencari, serta menerapkan dan menguji coba. Sedangkan explore, pendidik ini akan meminta peserta didik untuk membuat tugas di dalam kelompok kecil. Pendidik ini juga akan melakukan kegiatan pengamatan berdasarkan kondisi sekolah masing-masing.
dalam proses mengamati tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, menyimak, melihat objek-objek tertentu terkait suatu permasalahan yang diberikan ataupun topik pembelajaran. Selanjutnya adalah R, di mana ada reading, memikirkan kembali, dan revise, merevisi. Di dalam tahapan ini merefleksikan pembelajaran bersama peserta didik dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik, sehingga mereka ini dapat memikirkan kembali, berlatih, merevisi, dan juga menyempurnakan pemahaman mereka terkait materi pembelajaran yang telah diberikan. Pada tahap reading, peserta didik ini saling mengecek pemahaman diri dan juga tugas yang telah dikerjakan di dalam kelompok kecil dengan bimbingan dan arahan seorang pendidik. Pendidik akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapatnya serta menanggapi jawaban temannya. Sedangkan di revise, pendidik ini akan menambahkan kekurangan-kekurangan dari pemahaman peserta didik dan juga memberikan asesmen serta tugas pada peserta didik, dan tidak lupa memberikan motivasi kepada peserta didik. Tujuannya agar mereka tidak cepat puas diri. Materi selanjutnya yaitu pada bagian E, mengizinkan peserta didik untuk mengevaluasi pekerjaan mereka dan implikasinya. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengevaluasi pemahaman dan perkembangan mereka. Peserta didik harus mampu mengevaluasi diri mereka sendiri dalam hal kekuatan akademik serta kelemahan dan kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan umpan balik formatif dalam bentuk angket atau diskusi langsung. Pada evaluasi, penilaian diri memberikan peluang pada peserta didik untuk merefleksikan apa yang mereka pelajari, sehingga menemukan kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki. Peserta didik akan dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dengan cara pendidik memberikan tugas atau kuis. Lalu, hasil tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti oleh pendidik agar mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap hal-hal yang telah mereka pelajari. Selanjutnya bagian T, yaitu be tailored, atau disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Peserta didik memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting rencana pembelajaran memungkinkan adanya variasi dalam konten yang digunakan. Cara peserta didik bekerja dengan konten tersebut dan hasil karya peserta didik yang dihasilkan. Namun, tujuan pembelajaran dan kriteria tetap sama untuk semua peserta didik. Hal yang dipaparkan tersebut merupakan pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap ini, pendidik mengarahkan peserta didik untuk menukarkan hasil kerja kelompok mereka dengan kelompok lain. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok memberikan umpan lainnya. Dan secara bersamaan, peserta didik telah melakukan suatu kegiatan formative assessment. Organize pendidik bersama peserta didik melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Refleksi tersebut dapat berupa pendidik meminta peserta didik menjawab pertanyaan reflektif atau bisa mencoba merangkum proses pembelajaran hari ini dan mengaitkan dalam konteks kehidupan peserta didik sehari-hari. Baiklah teman-teman, demikianlah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.